Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Erma Jumaria dengan NIM A1C222063 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Oke teman-teman semua, di sini kita akan belajar mengenai pendekatan-pendekatan pembelajaran matematika dan aplikasinya dalam pembelajaran matematika. Sebelum membahas mengenai pembelajaran matematika, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu pendekatan. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan pendekatan? Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris, yaitu approach, yang artinya cara memulai sesuatu. Dari pengertian tersebut, didapatkan arti dari pendekatan pembelajaran, yaitu sebagai cara memulai pembelajaran, atau seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang sesuatu, baik suatu filsafat atau keyakinan yang kadang sulit untuk dibuktikan. Pendekatan ini bersifat aksiomatis, yaitu bahwa kebenaran teori yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. Menurut Saifu, pendekatan pembelajaran adalah sebagai aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran bisa sebagai penjelas dan juga mempermudah bagi guru dalam memberikan pelayanan belajar, dan juga mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan suatu konsep atau prosedur yang digunakan dalam membahas suatu bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai pengertian pendekatan pembelajaran dan juga pendekatan pembelajaran matematika. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam pendekatan dan juga aplikasinya dalam pembelajaran. Adanya macam-macam pendekatan pembelajaran matematika berkaitan dengan adanya fungsi pendekatan dalam pembelajaran matematika. Adapun beberapa fungsi tersebut yaitu: pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Selanjutnya, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang terakhir, mendiakonis masalah-masalah belajar yang timbul dan menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Terkait pendekatan pembelajaran matematika, dilihat dari pendekatan sudut pandangnya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pertama, student-centered approach, dan yang kedua adalah teacher-centered approach. Pertama, kita akan membahas tentang student-centered approach. Apa sih yang dimaksud dengan student-centered approach? Student-centered approach adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini, guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Bagaimana teman-teman, apakah sudah ada gambaran mengenai student-centered approach ini? Jika sudah memiliki gambaran mengenai apa itu student-centered approach, maka kita akan lanjut pada pembagian pendekatan jenis ini. Dari pendekatan sudut pandangnya, pembelajaran student-centered approach ini dibagi menjadi dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan saintifik dan juga pendekatan proses. Pertama adalah pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan juga lainnya. Dilakukan melalui tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan juga membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Sudah dijelaskan mengenai definisi pendekatan saintifik. Sekarang
Bagaimana ya aplikasinya dalam pembelajaran matematika? Jika diaplikasikan, misalnya tujuan dari pembelajaran adalah mengidentifikasi karakteristik parabola atau grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Untuk tahap mengamati, maka peserta didik disajikan beberapa fungsi kuadrat yang berbeda. Pada tahap ini, peserta didik mengidentifikasi hal apa saja yang perlu diketahui dari grafik tersebut. Selanjutnya, pada tahap menanya, peserta didik mengajukan pertanyaan seperti bagaimana perubahan grafik yang terjadi apabila suatu bilangan ditambahkan ya. Lalu, bagaimana perubahan grafik yang terjadi apabila suatu bilangan dikalikan dengan grafik yang ada? Sehingga, dengan melakukan tahap-tahap tersebut dan berpanduan pada langkah-langkah pendekatan saintifik, dengan menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, para peserta didik dapat mengidentifikasi parabola atau grafik fungsi kuadrat yang dimaksudkan. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan proses, di mana pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan ini berorientasi pada suatu proses, bukan hasil. Jadi, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai adanya proses. Pendekatan ini sangat penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan juga melatih psikomotor para peserta didik. Tak hanya itu, di dalam pendekatan proses ini, peserta didik juga harus mengilustrasikan atau memodelkan dan juga melakukan sebuah percobaan. Adapun evaluasi pembelajaran yang dinilai di sini adalah proses yang mencakup kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja, dan juga sebagainya. Pembelajaran juga dilakukan dan diarahkan pada bagaimana memperoleh hasil belajar atau bagaimana proses mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan akan terpenuhi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipahami. Prinsip ini dikemukakan oleh Koni pada tahun 1992 yang meliputi: pertama, kemampuan mengamati; yang kedua, kemampuan menghitung; yang ketiga, kemampuan mengukur; yang keempat, kemampuan mengklasifikasikan; yang kelima, kemampuan menemukan hubungan; yang keenam, kemampuan membuat sebuah prediksi atau sebuah ramalan; yang ketujuh, kemampuan melaksanakan penelitian; yang kedelapan, kemampuan mengumpulkan dan juga menganalisis data; yang kesembilan, kemampuan menginterpretasikan data; dan yang terakhir adalah kemampuan mengkomunikasikan sebuah hasil. Aplikasi dari pendekatan ini tentunya bisa diterapkan pada semua soal yang ada pada matematika. Jadi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di matematika, kita harus mengetahui prosesnya terlebih dahulu, bukan hanya sekedar hasil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan teacher-centered approach. Pendekatan pembelajaran ini berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini, guru menjadi subjek utama dalam sebuah proses pembelajaran. Adapun yang termasuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru ini, ada beberapa, yaitu yang pertama, pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Kedua, pendekatan deduktif. Yang ketiga, pendekatan induktif. Yang keempat, pendekatan spiral. Dan yang terakhir, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan pertama yaitu pendekatan kontekstual, di mana pendekatan ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupannya.
Jadi, pada pendekatan ini, siswa bukan hanya sekedar belajar, tapi juga mengetahui apa kegunaan dan juga penerapan dari apa yang kita pelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan ini mengaitkan berbagai hal, yaitu kemampuan siswa dalam mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan juga mentransfer apa yang ia pelajari. Lalu bagaimana ya aplikasinya di dalam pembelajaran matematika? Jika di dalam pembelajaran matematika tentunya dalam belajar, misalnya kita harus mengetahui apa kegunaan dari mempelajari pola bilangan di dalam kehidupan sehari-hari, atau mempelajari bangun ruang, volume, luas, dan sebagainya. Yang kedua adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini berdasarkan pada sebuah penalaran deduktif, di mana penalaran deduktif merupakan cara menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi ke hal yang khusus. Dasarnya adalah sebuah deduktif, yaitu kebenaran suatu pernyataan haruslah didasarkan pada pernyataan sebelumnya yang juga benar. Bagaimana ya itu maksudnya? Karena kita membutuhkan pernyataan sebelumnya yang benar, tentunya dalam mengatasi hal ini, penalaran deduktif memasukkan beberapa pernyataan awal atau sebuah pangkal sebagai suatu kesepakatan yang tentunya diterima kebenarannya tanpa pembuktian ataupun istilah dan juga pengertian pangkal yang kita sepakati maknanya. Penerapan dalam pembelajaran matematika, misalnya kita ambil sebuah aksioma atau pangkal, yaitu sesuatu yang sama dengan sesuatu yang lain, satu sama lain sama. Selanjutnya, jika ditambah kepada yang sama, maka hasilnya akan sama. Dan yang ketiga, keseluruhan lebih besar bagiannya. Nah, dari adanya aksioma-aksioma tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika X sama dengan Y, maka X ditambah A sama dengan Y ditambah A. Selanjutnya adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif pada awalnya dikemukakan oleh filosof Inggris Prancis yaitu Bacon pada tahun 1561 yang menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Pendekatan ini berlandas pada berpikir induktif, yaitu suatu proses berpikir yang berlangsung dari khusus menuju umum. Jadi, semakin banyak sampel yang diambil untuk tingkat fenomena keseluruhan, maka tingkat kepercayaan dari kesimpulan itu semakin besar. Sebaliknya, apabila semakin kecil jumlah sampel yang diambil, maka tingkat kepercayaan dari kesimpulan itu akan semakin kecil pula. Penerapan pendekatan ini di dalam pembelajaran matematika hanya bisa digunakan dalam matematika formal dan dipakai induksi lengkap ataupun induksi matematik. Contoh penerapannya adalah ketika kita mempelajari banyak himpunan bagian suatu himpunan, pola geometri, dan juga pelajaran sejenisnya yang membutuhkan suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah pendekatan spiral, di mana pendekatan spiral adalah suatu pengemasan untuk perluasan materi. Jadi, pada pendekatan ini guru harus mampu mengetahui sebagaimana atau sampai mana pengetahuan yang dimiliki siswa agar konsep yang diajarkan bisa sesuai dengan tingkat pengetahuan. Penerapan atau aplikasi dari pendekatan spiral ini pada pembelajaran matematika, misalnya guru memberikan konsep pertama yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Pada pembahasan selanjutnya, guru akan memberikan konsep tentang perkalian dan juga pembagian. Namun, pada konsep pembagian dan juga perkalian ini, para siswa harus sudah memahami konsep A atau konsep penjumlahan dan pengurangan yang diajarkan sebelumnya. Sehingga pada tahap selanjutnya, konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian ini akan bersama-sama untuk maju ataupun makin lama akan makin kompleks dan juga lebih abstrak. Yang terakhir adalah pendekatan konstruktivisme. Menurut pendekatan ini, pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan juga diingat, tetapi kita harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui sebuah pengalaman yang nyata. Menurut konstruktivisme, pengetahuan siswa dibangun dari hasil konstruksi siswa itu sendiri atau melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan juga lingkungan mereka itu sendiri.
Penerapan dalam matematika sendiri tentunya para siswa harus bisa berpikir mandiri ataupun memiliki tanggapannya sendiri, sehingga di dalam menerapkan rumus-rumus matematika, para siswa tidak hanya menghafal belaka tetapi juga bisa melimpahkan fakta matematis dan juga cara berpikirnya di dalam rumus tersebut. Oke teman-teman, itu saja video yang bisa saya sampaikan mengenai materi pendekatan-pendekatan pembelajaran matematika beserta aplikasinya di dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semangat terus belajar. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.